Selamat datang kembali di kanal kami, Bali G Academy, sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan. Oke, kita akan melanjutkan Tekinter untuk data science ya dan machine learning. Pada part kedua ini kita akan mengimplementasikan bagaimana memvisualisasi hasil dari machine learning untuk membuat keputusan ya, menghasilkan prediksi nol atau satu dari dataset yang kita gunakan. Oke, kita lihat dulu visual code kita ya. Mari kita lihat di sebelumnya. Pada part 1 telah saya jelaskan bahwa project ini memiliki kita bagi dalam 4 kelas, yaitu main class, ya, proses data, helper plot, ya, untuk fungsi metode-metode yang berfungsi untuk menampilkan hasil, memvisualisasi data, dan terakhir ini desain window ya, desain window untuk mendesain Tkinter, jendela, dan di widget setiap widget pada jendela. Oke, tetapi untuk supaya lebih terstruktur untuk mengimplementasikan apa namanya machine learning, kita akan menambahkan kelas baru yang saya buat di sini dengan nama machinelearning.py, di mana di dalamnya ada kelas, kita definisikan kelas machine learning ya. Oke, untuk sementara ini dulu kita jalankan dulu untuk mengilustrasikan hasilnya ya. Nah, ini hasilnya seperti bagian pertama ya. Telah kita implementasikan loading dataset di sini untuk melihat setiap kolom atau fitur di dalam dataset ya. Ini mulai dari year birth, education, marital status, income, dan lainnya. Ini sampai age group. Oke, ah, ini yang sebelumnya. Sebelumnya juga kita bisa melihat distribusi dari setiap fitur maupun dari fitur yang sudah kita kategorisasi untuk melihat dan mengamati distribusi dari setiap fitur pada dataset ya. Nah, ini juga kategorisasinya. Oke, sampai di sini sebelumnya part 2. Kemudian pada part ini ya, pada part ini kita akan menambahkan apa ya, fitur di sini, choose machine learning, di mana nanti dia akan seperti kita lihat dia akan memprediksi ada fitur namanya respons ya. Dia akan memprediksi respon 0 atau 1. Artinya di sini responsif 0, 1 ya, customernya responsif. Yang kedua, karena ini data marketing ya, yang 0 adalah irresponsif atau tidak responsif ya. Nah, ini dia kita prediksi dan ini menjadi variabel keluaran ya. Kalau sisanya variabel X masukan atau matriks fitur. Ya, kalau ini vektor keluaran ya, respons ini nanti diprediksi menggunakan machine learning ya. Ada sejumlah machine learning. Nah, sebelumnya dalam pengolahan data machine learning kita harus oversampling dia pakai smooth dan splitting data menjadi train
test ya, di split atau dipisah dia data untuk pelatihan dan pengujian. Nah, di sini saya buat dalam fungsionalitas split data. Nah, ketika sudah Anda split di sini ditekan, maka tombol itu tidak ditekan lagi, tidak bisa ditekan lagi karena saya nonaktifkan ya. Selanjutnya, nah di sini ada menu saya tambahkan ada beberapa atau sejumlah algoritma machine learning ya di sini untuk sebagai classifier untuk mengklasifikasi respons ya, memprediksi dan mengklasifikasi respons. Variabel respons coba kita lihat dulu hasilnya ya. Ketika kita klik logistic regression. Nah, ini sudah ditampilkan ya confusion matrix-nya, ROC-nya ya. Ini garis merah semakin mendekati ke pojok kiri dia semakin tinggi akurasinya. Kalau ini adalah true positif, true negatif ya. Ini yang true, true, false, false ya kan. Jadi di sini ada 50 untuk kasus logistic regression ya. Ada 58 kesalahan ya. Nah, kesalahan prediksi kalau ini 300 ada 700 lebih hasil prediksi yang benar. Ini adalah sebaran dari true values versus predicted values ya di sini hampir semua benar ya karena di sini hanya 58 kasus kesalahan. Nah, ini learning curve-nya untuk skor untuk training score maupun validation score ya. Ya, ini untuk menggunakan apa namanya data pelatihan. Kalau ini data validasi. Nah, ini iterasinya ya hampir mendekati ya. Cukup bagus. Dan kita lihat kalau hasil realnya di sini saya langsung tampilkan dan simpan dalam file CSV. Jadi hasilnya ini jika sama maka saya buat true. Ya, ini true, true, true. Nah, di sini jika berbeda, saya buat keterangan atau satu kolom untuk result ya, false. Oke, begitu juga dengan yang lain ya. Jika berbeda, maka saya buat satu kolom false ya. Nah, ini hasilnya. Disimpan dalam CSV ya. Nah, ini dia result LR ya. Saya simpan ya dalam CSV. Nah, ini hasilnya tadi. Hasil dari prediksi langsung kita simpan di dalam CSV dan kita tampilkan dalam tabel ini. Jadi supaya pengguna user bisa memerhatikan ini hasil akurasinya, ya, hasil apanya confusion matrixnya, ini sebaran predicted values versus true values, terus ini learning curve-nya, dan ini ROC-nya ya. Nah, kalau dia apa saya tampilkan di terminalnya. Nah, ini dia. Akurasi lebih detailnya kalau secara numerik ya ini. Ada precision recall F1 score. Nah, ini standarnya ya. Ada akurasinya 92% ya. Seperti di sini yang cerah tampil di sini ditampilkan dalam sebaran diagram true values versus predicted values ya. Kita tutup untuk kasus apa? Oh, ditutup semua tadi ya. Sebenarnya bisa langsung. Oke, kita jalankan lagi. Untuk berikutnya kita apa namanya? Misalnya random forest. Nah, ini cukup memakan waktu yang sekitar 1-2 menit. Saya pause dulu. Nah, ini hasilnya sudah keluar ya untuk eh, apa hasil dari random forest ya, hasil prediksinya realnya ini ya, false jika berbeda antara hasil tes dengan hasil prediksi. Ini dia. Terus confusion matrixnya ada 64 kesalahan ya.
Kalau akurasinya itu 91,612% ya. Terus antara training score-nya itu hampir satu, hampir benar semua untuk penggunaan data pelatihan, tetapi untuk data validasi itu cukup. Tapi seiring dengan pertambahan iterasi, dia semakin mendekati skor dari training ya. Skor dari validasi ini semakin lebih mendekati dari skor untuk training. ROC-nya juga semakin mendekati posisi paling pojok kiri ini ya. Nah, ini jadi dia semakin baik. Nah, inilah hasil dari apa namanya eh random forest. Kalau kita lihat di season trees ya. Nah, ini dia di season trees hasilnya. Nah, untuk kasus ini ya, decision trees dengan dataset yang kita gunakan itu ini hasilnya ya, hasil dari prediksi, dari respons ya, untuk respons nol, prediksi nol. Nah, ini hasilnya, tapi ya tetap ada ya. Di sini lebih banyak ya kasus kesalahan prediksi, ada total ini 104 kasus. Kalau apanya 86% ya. Jadi ada 14, hampir 14% kesalahan prediksi dan ini learning curve-nya juga agak jauh ya antara training score maupun validation score. ROC-nya juga semakin jauh dari pojok kiri ini ya. Jadi uh, true positive rate-nya itu semakin rendah ya. Dia kalau baik itu kan harus begini, gitu. Dia mendekati sumbu true positive rate-nya. Oke, kalau kita coba lagi yang apa namanya, nearest neighbors, ini hasilnya ya, hasil prediksi realnya. Oke, ini dia. Tetap coba ini 86,9894% ya, ada hampir sekitar 13 atau 12, sekian 13, sekian persen ya kesalahan. Dan ini kalau kasusnya ada hampir 100 kasus kesalahan ya, 100 kesalahan apa prediksi. Kalau kita lihat di sini jumlah dari kasus prediksi itu ada 763 ini di bawah ini. 763 apa kasus prediksi, tetapi 100 itu salah ya. Not bad, but not good. Oke, nah, ini dia untuk nearest neighbors. Hasil akurasinya di sini kita lihat kalau secara apa namanya? Nah, ini dia decision trees. Terus tadi apa random for decision trees. Terus ini random forest dan lainnya ya bisa kita lihat di terminal. Terus kita lihat lagi kalau ada bus ya, ada bus yang tutup dulu. Oke, ini dia hasilnya. Ada bus itu ya mirip dengan KNN ya, sekitar 86% ya. Di sini bisa kita lihat juga tabel kebenarannya ada 104 kasus kesalahan ya, 44 tambah 60. Di sini training skornya kita lihat semakin iterasinya semakin banyak, tetapi dia justru menurun ya untuk skor pelatihannya dan validasinya naik, tetapi tetap di bawah 90% ya di sini. ROC-nya kita lihat dia cukup mendekati dari apa true positive values tapi masih agak jauh ya dari sumbu Y ini. Terus kita lihat lagi misalnya gradient boosting. Saya post dulu. Ya, ini setelah saya post sekitar 1-2 menit hasil dari gradient boosting seperti ini ya. Hasil prediksinya yang disimpan dalam CSV file. Nah, di sini ada
hanya ada 50 kasus ya, 50 kasus dari 700 sekian kasus prediksi. Dari sini yang false positif maupun false negatif itu cuma 51, 50 ya, 50 kasus. Hasil prediksinya terlihat di sini 93,4%. Dari sini hasil training score ya untuk skor atas apa namanya data pelatihan itu hampir satu ya satu. Kalau di sini semakin naik ya data apanya validation skornya. Dan ini juga ROC semakin mendekati ke Sumbuye ya. Nah, ini makin apa nama ke arah sini ya, ke wilayah Sumbu sini. Jadi dia makin ini. Kalau sempurna nanti begini lurus terus ya baru begini. Kalau 100%. Terus kita jalankan lagi coba satu lagi ekstrim ya, ekstrim gradient boosting ya. Nah, ini saya pause dulu, tunggu 1 atau 2 menit. Nah, ini hasilnya ya. Untuk extreme gradient boosting, ternyata hasilnya di bawah dari gradient boosting justru ya. Yang biasanya kasus-kasus yang saya coba dia agak lebih tinggi dari gradient boosting. Tetapi di sini lebih rendah dengan kasus kesalahan prediksi itu 62 dengan apa namanya akurasi 91,8 dan ini learning curve-nya agak berjarak ya antara apa namanya training maupun validasi dan ini cukup mendekati ya karena 91,8% ROC-nya. Satu lagi kita coba misalnya multi-layer perceptron. Kita pause saja dulu, tunggu ya. Oke, setelah melihat hasilnya, ini untuk multi-layer perceptron ya, ini tabelnya seperti biasa disimpan. Sini ada 90,4% ya akurasinya dengan 73 kesalahan prediksi ya, 50 tambah 23. Terus di sini agak berjarak antara training maupun validation score ya. Tetapi cukup baik untuk 90,4%. Ini ROC-nya ya, cukuplah mendekati ini Sumbuye ya. Terus terakhir ya support vector classifier. Oke, ini dia tabelnya dan mirip dengan multilayer perceptron tadi di sini 90,03% ya. Agak di bawah dikit dari apa namanya multilayer perceptron tadi. Dengan learning curve mirip ya. Dengan di sini 76 kesalahan prediksi dengan prediksi yang benar jumlahnya 680. Ini 331 tambah 356 687 kasus ya. Dari 700 berapa tadi? 700 sekian kasus ya. Oke, inilah hasil dari yang telah saya implementasikan pada program ini. Kita kembali ke apa namanya? Ke program ya. Di sini ada main class. Ya, ini dia tinggal impor objek di sini, objek-objek dari apa namanya? Kelas-kelas dulu yang kita buat. Nah, di sini terus inisialisasi, di sini root-nya ya, apa menetapkan lebar dari jendela utama, terus di sini ciptakan objek dari yang kelas-kelas yang kita impor, terus di sini tempatkan widget ya dari objek window tadi itu dari kelas desain window ya ditempatkan biar jangan berserak kita taruh ke desain window ya. Oke, biar jangan berantakan main kelasnya. Terus di sini kita kategorisasi pemrosesan dataset lah ya. Setelah kita kategorisasi, terus di sini ini mengekstrak kategori kolom, categorical columns dan numerical columns. Di sini di encode yang numerical columns-nya disimpan dalam property class cell.
DF final ya untuk kita pakai di dalam machine learning. Terus di sini diekstrak ya dari objek data. Itu objek data adalah kelas proses data di sini. Nah, di sini. Di sini. Ya. Oke, setelah itu di eventnya saya pisahkan ya, bind eventsnya di sini. Apa-apa saja yang eventnya dibutuhkan yaitu button, list box, combo satu, combo 2, button 2, dan combo 4 ya. Semua event kita satukan dalam metode binds event aja di sini. Terus di sini terus dipanggil di dalam ini initialize karena initialize dipanggil dalam konstruktor kelas main kelas ini ya. Jadi lebih rapi. Kemudian ini adalah metode untuk memilih choose list widget, combo box satu, combo box 2 ya. Terus ini adalah mentraining apa nama splitting tadi itu yang untuk menekan split data di sini ya. Di sini memanggil kalau sudah ada tidak perlu lagi di split ya karena dia hanya untuk load file saja di machine learning nanti saya jelaskan ya. Memanggil load file saja dari file yang sudah tersimpan ya, file data yang telah di split. Kalau tidak ada ya, sebelum belum di split maka kita panggil oversampling nanti dan splitting data pada machine learning. Oke, setelah itu di sini mengaktifkan kembali combo box dan nah ini mematikan combo box 2 button 2 ya. Setelah kita klik tadi. Terus ini untuk memilih combo box 4. Nah, ini adalah drivernya. Oke, ini untuk main kelasnya. Kalau proses datanya, kelas proses data sama seperti part satu, ya. Ada perubahan dikit di sini untuk metode yang lebih rapi yang saya buat. Terus berikutnya yang saya tambahkan adalah kemarin sampai di sini ya. Fit importance RFA. Nah, ini saya tambahkan dalam proses data, kelas proses data itu menyimpan hasil prediksi dalam CSV ya. Sini. Oke, berikutnya yang desain window dulu tidak ada tambahan ya. Sama seperti part satu yang helper plot. Oke, yang helper plot juga hampir sama. Cuma di sini saya tambahkan kemarin sampai sini ya correlation matrix sudah RFE Ex- extra trees, RFE, itu RF tadi ya, random forest. Nah, ini yang saya tambahkan. Susplot juga sama. Nah, ini confusion matrix dan ROC ini saya tambahkan untuk ditampilkan kinerja dari hasil prediksi dari machine learning. Ini saya tambahkan untuk menampilkan apa namanya confusion matrix dan ROC ya di kelas helper plot. Terus di sini juga saya tambahkan juga metode untuk menampilkan real values atau true values versus predicted values ya. Dan learning curve ya di sini. Nah, ini dia. Saya tambahkan. Terus di sini helper plot. Nah, nanti plot ML ini kan akan dipanggil dari sini ya. Ini. Jadi di sini tidak berserakan, pindahkan dia ke helper plot dengan memanggil ini algoritma-algoritma ini ya. Yang saya definisikan ya, kita lihat dulu di sini ada kelas baru ya yang belum ada pada part satu. Di sini saya apakan tempatkan semua pertama adalah untuk melakukan oversampling dan splitting data ya. Ya, yang ketika tadi tombol split tadi ditekan ya ini misalnya saya jalankan. Nah, ini splitting ini adalah memanggil ini tadi ya di sini. Ini memanggil ini ya dan disimpan hasilnya. Pertama dia di oversampling dulu siapa tahu imbalance ya tidak balance antar respon 0 dan respon 1 jumlah datanya. Setelah itu kita splitting training menjadi data train sama test menggunakan metode train test ya. Train test split setelah itu kita standarisasi dia ya.
pakai standar scalar, setelah itu hasilnya kita simpan dalam PKL ya, pickle. Nah, ini empat ini kita simpan, terus karena sudah disimpan, maka kita perlu fungsi untuk meloadnya ya, load datanya, data training maupun data pengujian. Setelah itu di sini ada feature boundary untuk menampilkan apa namanya decision boundaries, tapi tidak saya pakai akhirnya ya, karena tidak cukup loadnya untuk sementara ini. Tapi bisa Anda pakai ya ini, metode ini sudah saya sediakan. Terus di sini yang berikutnya adalah train model ya. Jadi masukannya model X dan Y ini fitur ini keluaran ya, variabel masukan keluaran. Jadi tinggal apa namanya dijadikan nilai balik modelnya ya. Setelah itu ada metode predict model. Nah, di sini hasilnya adalah hasil Y prediksi ya. Dengan masukan model X dan probability false ya. Terus selanjutnya ada metode model ya di sini. Nah, ini menghasilkan tadi akurasi recall, precision, F1 score dan lainnya. Classification reportnya juga ditampilkan di dalam terminal ya, run model ini. Nah, run model ini memanggil predict model dan menampilkan ini. Terus, nah di sini ada metode untuk logistic regression ya, di mana saya buat pakai grid search supaya tidak menetapkan parameter secara manual ya. Kita kasih aja rentangnya sini ada C, ada penalty dan solver sehingga dia mencari yang terbaik ya base modelnya ya pakai metode grid search ini dari kelas grid search ya kita kasihkan model dan param grid dan lainnya. Terus hasilnya kita simpan ya base model dalam bentuk pickle ya apa file pickle .pkl terus kita tampilkan parameternya di terminal. Begitu juga dengan ini mengimplementasikan implement LR ya. Oke, jika ah, modelnya sudah ada, jadi tidak perlu lagi di apa lagi dilakukan grid search, tinggal dilakukan run model begitu. Tapi jika tidak ada apa model ini apa namanya file modelnya, maka kita lakukan grid search lagi di sini ya. Oke, setelah itu disimpan datanya dalam Excel dalam bentuk CSV ya. Oke, selesai. Nah, hasilnya itu keluaran dari implement LR ini return-nya ada dua, saya buat modelnya dan Y prediksinya. Oke, begitu juga dengan random forest ya. Kita lakukan grid search ya, dan keluarannya kita kasih base model, return values-nya, dan kita simpan di sini dalam apa file pickle. Terus diimplement ya dengan metode yang sama dan kita simpan hasilnya dalam CSV ya. Begitu juga dengan KNN, grid search, implement, begitu. Decision trees juga saya lakukan grid search untuk mendapatkan parameter terbaik, ya. Implement dia, gradient boosting juga seperti itu, ya. Parameter-parameternya ini kita cari, kita pakai grid search saja supaya dia mendapatkan apa parameter terbaik. Gradient boosting juga begitu ya. Oke, ini gradient boosting, terus ini light gradient boosting. Terus ini extreme gradient boosting, grid search-nya, dan ini implementnya. Di sini multi-layer juga grid search, dan ini implementnya, dan ini support, vector ya, ini implementnya. Ada boost juga grid search-nya ini. Dan ini apanya? Implementnya ya. Jadi jika file model pickle-nya ada, tidak perlu lagi dilakukan pelatihan untuk mendapatkan parameter terbaik ya. Oke, nah disinilah saya panggil ini metode-metode ini ya dalam susplot model. Nah, jika logistik regression yang diklik oleh user, maka dia akan memanggil implement LR, di mana tadi keluarannya adalah model dan dia prediksi. Terus hasilnya, nah kita setiap model ini kita tampilkan confusion matrix ya. Ya, di sini helper plot tadi kan kita definisikan. Dengan base model, X-test, dan Y-test segala macam dan ditampilkan pada figur dan kampas tertentu. Berikutnya ditampilkan juga true values versus predicted values diagram dan learning curve-nya ya. Setelah itu ditampilkan dalam tabel.
Sama dengan kasus lain random forest dan KNN itu sama kok apa struktur programnya ya. Decision trees gradient boosting, extreme gradient boosting, multi-layer ya. Jadi sama, cuma yang membedakan adalah apanya ya di sini ya. Implement apanya algoritmanya tertentu. Oke, sampai di sini. Ah, ini saya plot akurasi dan apa ini plot loss ini saya buat untuk apa namanya deep learning nanti ya. Belum saya lakukan. Oke, ini saya kira yang tambahannya Anda bisa melihat source code-nya di link deskripsi pada video ini. Ya, inilah main class-nya. Jadi Anda perlu ingat ini ya, caranya. Jadi di sini tidak bertebaran. Bisa ada Anda juga di sini satukan semua ini untuk apa namanya hmm, menjadi lebih rapi ya. Ini Anda jadikan satu metode misalnya yang untuk choose widget dan segala macam ini. Tinggal ini aja yang belum ya. Jadi bisa lebih rapi. Coba Anda eksperimen sendiri main class sehingga main class ini menjadi lebih rapi karena ini adalah kelas yang akan dipakai user ya. Hmm, Nah, dia tidak perlu tahu proses data, machine learning maupun segala macam ini, tapi dia ini adalah kelas untuk user ya. Tinggal memanggil objek-objek dari em, apa namanya kelas-kelas yang ada di sini empat kelas lainnya. Oke, sekian dulu dari kami. Semoga apa ini video ini menjadi inspirasi dan pelajaran bagi Anda. Terima kasih dari kami. Horas.